Oke, selamat pagi semuanya. Senang sekali bertemu dengan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan pagi ini saya akan menjelaskan secara lebih detail personal cash inflow dan outflow secara Excel. Nah, di sini Excelnya udah saya bikin, jadi template-nya ada. Rekan-rekan sekalian bisa ambil dari tempat saya. Oke. Oke. Nah, yang pertama ada dua bagian yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah suatu template dengan budget dan aktual ya. Jadi tiap bulan ada budgetnya, ada aktualnya dan setelah itu saya akan ambilkan contoh di mana semuanya adalah full aktual ya. Nah, jadi budget dan aktual ini bagi kita yang ada waktu lebih ya untuk membuatnya dan ya memang kelihatan lebih profesional dan lebih terkendali ya, tapi saya akan jelaskan keduanya ya. Oke. Nah, pertama ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolom ya. 6 kolom, 3 kolom utama dan 3 kolom berikutnya adalah per bulannya. Jadi ambil contoh di sini adalah bulan Juli tahun 2007 ya. Jadi pertama adalah nomor. Nah, jadi nomor. Jadi nomor di sini ada penghasilan dan pengeluaran ya. Nah, seperti yang kita tahu sebelum kita membuat ini kita harus memberi nomor dan nama dari masing-masing jenis penghasilan dan pengeluaran. Nah, ini kita bagi ya. Jadi ada A sampai bisa A, bisa kita tulis 1 juga bisa ya. Jadi A sampai I. Nah, di sini A artinya lebih urgent, lebih penting, lebih utama dan harus didahulukan dibandingkan yang B misalnya. Ya, jadi ini kembali ke rekan-rekan sekalian mana yang dirasa lebih urgent ya taruh di tempat yang lebih atas. Itu artinya harus didahulukan ya gitu. Oke. Nah, kemudian nah di sini kemudian pada kolom kedua adalah keterangan. Ya, jadi keterangan dari detail dari penghasilan apa saja, kemudian juga pengeluaran detailnya apa saja. Ya, detailnya apa saja, ya gitu. Kemudian baris yang ketiga 1, 2, 3, 4 ya, baris yang keempat adalah budget. Ya, jadi anggaran untuk Juli 2007. Berarti saya bikin budgetnya pada bulan Juni ya atau sebelum bulan Juli 2007. Ya, secara rupiah dan secara persentase berapa budgetnya. Kemudian bagian yang sebelah kanan adalah aktual. Ya, jadi aktual Juli 2007. Ya, berapa secara rupiah maupun secara persentase dan pada kolom yang keenam adalah selisih antara aktual dan budget. Ya, gitu. Nah, oke, kita mulai saja. Berarti di sini penghasilan menurut saya pada saat itu jadi penghasilan. Nah, di sini penghasilan ada sumber 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada sumber-sumbernya. Nah, kemudian ada sumber 7 ya. Nah, silakan rekan-rekan mengisi sendiri. Ya, kalau ada penghasilan dari beberapa sumber silakan menulis apa nama sumbernya ya. Nah, kemudian juga kita kasih satu kolom lebih ya apabila satu dua kolom lebih apabila ada penambahan ya gitu. Nah, kemudian di sini ada pengeluaran. Jadi pengeluaran di sini adalah biaya operasional ya. Jadi saya tulis di sini adalah biaya biaya operasi biaya operasi gitu aja ya, cepat ya. Oke ya. Nah, jadi biaya operasi atau biaya operasional ya, operasional ya. Ya, jadi biaya operasional operasional ya. Nah, jadi biaya operasional adalah biaya yang langsung berhubungan sama penghasilan kita. Ya, jadi misalnya saya berhubungan dengan bidang pengajaran, saya kasih privat, saya kasih murid les, saya apa, jadi biaya-biaya langsung yang berhubungan dengan hal tersebut. Ya, gitu. Ya, jadi untuk bisa mendapatkan sumber 1 sampai sumber 7 dan lain-lain, saya harus ada biaya-biaya langsung. Ya, ini pengeluarannya bisa tulis sendiri, misalnya fotokopi, transportasi, kemudian mungkin komunikasi, ya apalah yang berhubungan langsung dengan ini, ya gitu. Nah, di sini untuk 2007
maka total dikurangi oleh pengeluaran langsung. Ini pengeluaran satu dan pengeluaran lain-lain. Jadi pengeluaran langsungnya 150.000 dan 50.000 ini dinegatifkan, ya. Nah, sehingga ketemu penghasilan net kita, ya. Nah, di sini saat itu tabungan saya taruh di awal, ya. Jadi tabungan saya taruh di awal. Ya, 15% saya sisihkan untuk tabungan. Ini saya taruh di awal. Ini satu kebiasaan yang baik, ya. Jadi kita taruh tabungan itu di awal, ya, bukan di akhir. Ya, kita taruh itu di awal, ya. Kalau di akhir misalnya habis sudah, ya. Ya, jadi taruh di awal, ya, seperti itu. Nah, ini kalau mau dibikin persentase juga bisa, ya. Jadi 15%, jadi penghasilan setelah tabungannya akan dipakai 85%, ya, seperti itu. Nah, ini budget. Kemudian saya budgetkan juga selama bulan Juli 2007 untuk misalnya untuk orang tua sekian, untuk kesehatan, olahraga dan lain-lain masuk dalam budget. Untuk pakaian kebetulan tidak ada, kemudian rumah, pemakaian listrik, air, gas dan lain-lain dengan nilai sekian. Kemudian komunikasi dan sekian. Nah, ini adalah angka-angka ilustrasi, ya. Ya, nanti disesuaikan sendiri dengan kondisi saat ini. Nah, transportasi juga ada beberapa macam di sini. Ya, sumbangan pada G, rekreasi dan hobi, ya. Kemudian juga adalah pengeluaran lain-lain, ya. Nah, total kas keluar atau cash outflow, ya, cash outflow. Nah, ini, ya, ini, ya. Nah, kemudian ada persentasenya. Jadi saya tahu sumber satu itu 29% dari total, ya, total penghasilan, ya, neto, ya, total penghasilan neto. Kalau mau dibikin bruto juga bisa, ya. Tapi sini dalam kali ini adalah udah neto 29%, 15%, 15%, 12%, 12%, 12%. Kemudian ada pengeluaran langsung, ya, biaya operasional, ya, minus 4%, minus 1%. Nah, ini bisa dianu sendiri, ya. Nah, kemudian secara kenyataan aktualnya, ya, ini nggak sama, ada selisih. Nah, selisih, ya, jadi perkiraan dan aktual ini ada yang sama, ada juga yang beda. Di sini ada tulis ini. Ya, jadi selisihnya ini adalah pengurangan, ya, F6 dikurangi D6. Ya, jadi yang aktual dikurangi oleh budget. Ya, selisihnya jadi selisih, jadi lebih kecil, ya, terimanya. Ya, kemudian ini juga lebih kecil, nah ini yang ini sama, ya, dan juga ada penghasilan tidak terduga, ya, kita terima. Ya, tambahan penghasilan insidental, ya. Ini bisa kita jelaskan atau bisa kita tulis di sini, ya, kita. Nah, kemudian habis itu ada pengeluaran operasional ternyata lebih tinggi, ya. Kemudian ada pengeluaran lain-lain ternyata juga ini juga lebih tinggi, ya. Jadi ini minus-minus gitu, ya. Sehingga netnya kita 3470, 3.470 aktualnya. Kemudian sisihkan untuk tabungan dan yang kita pakai untuk tabungan sekian, ya, gitu. Penghasilan setelah tabungan, ya, sekian. Jadi ini kebiasaan yang baik, ya. Ini rekan-rekan sekalian untuk apabila khususnya dalam perekonomian yang bagus, ya. Jadi kita taruh kita taruh tabungan itu di depan, ya. Ya, berapa jumlahnya, ya? Ya 15 sampai 20% lah dari penghasilan net kita, ya. Jadi penghasilan telah dikurangi biaya operasional gitu, ya. Oke. Nah, di sini biaya operasional masuk akal cuma 5%. Ya, ini 7%, ya, masih masuk akal lah, ya. Ya, gitulah, ya. Jadi nggak terlalu berat. Nah, kemudian ada pengeluaran kita prioritaskan. Yang pertama adalah untuk ortu misalnya, ya. Nah, ini kemudian kesehatan juga. Nah, ya. Oke, sekian. Kemudian untuk pakaian dan untuk saya scroll ke bawah.
ya. Kita scroll bawah, pakaian, ini ada 100.000, ya. Nah, pembelian yang nggak direncanakan. Kemudian pemakaian listrik, air, gas kita anggarkan sekian, tapi tentu saja ya seringkali berbeda. Ya, kita lihat selisihnya, bedanya nggak terlalu jauh lah, masih relevan pada saat itu. Dan berapa persentasenya? Dan di sini persentase dari biaya total ya. Ya, jadi D25 dibagi dibandingkan dengan D51. D51 adalah total seluruh biaya, total cash outflow. Ya, total cash outflow selama Juli 2007. Ya, jadi berapa total cash outflow-nya? Nah, gitu. Ya. Nah, kemudian ini total cash outflow 2%, ini 2%, 4%. Ya, kita bandingkan dengan yang aktualnya 5%, 1%, 2%. Ya oke lah, masih oke lah ya, tapi ini belum diakumulasi ya. Nah, kemudian juga telepon rumah, nah, telepon genggam dan sebagainya, ini budgetnya, perencanaan kita, dan ini adalah realitasnya ya, gitu. Nah, ya termasuk juga persentasenya. Ya, kemudian juga ada servis untuk transportasi, biaya bahan bakar dan biaya perawatannya. Nah, ini ada mobil servis, mobil, bensin, STNK, dan lain-lain ya. Kita hitung STNK, SIM kita bagi jadi 12 ya, dari biaya yang kita keluarkan pada waktu pembuatannya. Nah, kemudian, nah ini ketemunya angka-angkanya ya. Nah, ya ini bagi 3. Nah, ini ada kaca film dan sebagainya. Ini kalau kita rasa mahal, ya ini harganya mahal, kita bagi 3 karena jangka waktu pemakaiannya tentu saja lama ya. Jadi misalnya 1 tahun, beberapa tahun ya untuk kaca film. Nah, tapi kita nggak perlu kita split sampai beberapa tahun dan kita bulanin ya, kalau mau silakan. Tapi menurut saya sih untuk efisiensi waktu kita, karena jumlahnya relatif kecil, kita bagi selama 3 bulan aja ya. Jadi bulan Juli, Agustus, September gitu misalnya ya. Ini dibagi 3 ya. Kemudian mobil bensin ini tiap bulan habis sekian anggarannya. Nah, STNK dan sebagainya. Nah, ini prediksinya beda dikit ya, beda dikit, lebih banyak, ini minus ya. Minus berarti lebih banyak ya. Nah, gitu. Kemudian mobil kaca film, nah ini sama ya karena ini udah kita hitung dari awal. Nah, ini belinya bulan Juni ya, jadi Julinya kena ya, jadi Juni, Juli, Agustus ya. Jadi saya 3 bulankan aja karena jumlahnya relatif nggak besar ya. Untuk mengetahui relatif besar enggaknya, silakan rekan-rekan kembali ke keuangan pribadinya sendiri ya. Kalau menurut saya 350.000 pada saat itu saya bagi cukup bagi 3 aja, meskipun durasi pemakaian kaca film itu bisa beberapa tahun ya. Kemudian bensin juga ini aktualnya lebih gede ya. Kemudian STNK ini kita bisa hitung ya, kita bisa hitung sendiri ya. Nah, kemudian ada pengeluaran lain-lain juga ya. Dan kemudian ada sumbangan, anggaran aktual, dan ini hampir sama. Nah, kemudian rekreasi dan hobi. Nah, ini aktualnya lebih besar, lebih besar, lebih besar. Nah, ini ada pembelian barang-barang khusus misalnya kamera digital. Nah, ini saya saya depresiasi agak lama. Ya, 6 bulan misalnya ya. Jadi harga belinya 1,2 juta. Kemudian kita depresiasi 6 bulan aja. Ya, kalau 12 bulan terlalu lama ya. Nanti laporan saya jadi kebanyakan ya. Saya enggak jadi boros waktu pribadi. Nah, jadi kita ukur sendiri dengan waktu pribadi kita ya ketika kita pembuatan laporan keuangan pribadi ini, kita tentukan dengan waktu yang kita punya gitu ya. Gitu. Kemudian cukup dibagi 6 bulan aja, jumlahnya relatif nggak besar meskipun pemakaiannya bisa bertahun-tahun ya kan. Cukup 6 bulan dengan jumlah angka yang saya rasa worth it ya, 200.000 ya, jadi cocok. Jadi itu yang kali ini kembali ke rekan-rekan sekalian ya, bagaimana jumlah rupiahnya, berapa lamanya, dan juga kerepotan untuk mengadministrasinya gitu ya. Jadi ini kembali ke rekan-rekan sekalian. Tapi di sini saya berikan satu contoh pengalaman saya pribadi. Kemudian pengeluaran lain-lain dan sebagainya. Nah, ini yang pengeluaran lain-lain yang relatif kecil ya. Tapi kalau pengeluaran lain-lain yang relatif besar, kita mungkin taruh di bagian khusus. Ya, ini lain-lain yang relatif kecil.
Ya, lain yang relatif besar itu apa misalnya? Nah, misalnya ada yang nggak terduga misalnya, atau misalnya hal-hal yang berbau rekreasi ya, yang tiba-tiba saya pingin ini, pengen beli ini, tapi jumlahnya relatif besar ya, maka bisa kita taruh di kolom yang khusus, di baris yang khusus ya gitu. Sehingga total kas keluarnya atau cash outflow-nya kelihatan ya 2,5 juta dan selisih cash inflow sama outflow-nya 383.000 aja. Ya ini plus masih ya. Nah ini plus ya kan gitu. Nah tapi ini yang budget ya, sedangkan yang aktual itu 2,9 juta ya, sehingga cuman ada sedikit ya hampir 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 minus ya kita ya, jadi ini ya. Nah, jadi antara aktual sama anggaran masih gede anggaran ya. Jadi sorry masih gede aktual ya. Jadi pengeluarannya lebih besar ya, 435.800 rupiah ya seperti itu. Oke ya. Jadi rekan-rekan sekalian, ini adalah salah satu contoh di mana kita membuat suatu personal cash inflow dan cash outflow ya, gitu. Oke. Nah, kemudian saya punya contoh yang kedua di sini.